selama ini belum kita lakukan tapi kita bisa laksanakan. Mungkin belum terbiasa sholat duha, kita biasakan. Belum biasa sholat tahajud, kita biasakan. Belum terbiasa tilawah, kita biasakan. Belum biasa berzikir, kita biasakan. Belum biasa bersolawat, kita biasakan. Ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, coba kita biasakan. Sholat sunnah rawatib, jarang kita lakukan, coba kita biasakan. Membiasakan ibadah ini akan sangat membantu kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah secara istiqomah. Yang selanjutnya adalah mengibadahkan kebiasaan. Membiasakan ibadah itu gampang. Mengibadahkan kebiasaan itu sulit. Gimana maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali karunia, dan tentu saja alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, di mana banyak sekali keterbatasan, tetapi kita tetap bertekad untuk melaksanakannya sebaik-baiknya untuk mendapatkan derajat takwa seperti yang memang diharapkan dari orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan, sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya, yang setiap perkataannya adalah benar, dan tentu saja kita mengikutinya untuk menjadi sebaik-baik manusia, untuk menjadi manusia yang dapat mengejawantahkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang paling utama untuk menuju akhir-akhir Ramadan adalah istiqomah. Karena tentu saja istiqomah ini menjadi barang yang sangat mahal dan sangat sulit untuk kita laksanakan. Ya. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Ya iyalah ya. Jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang istiqomah, kita harus tahu bahwasanya segala hal yang rutin, yang kontinu, yang konsisten itu pasti membutuhkan upaya yang sangat besar, effort yang luar biasa. Ketika ayat turun, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah engkau, kata Allah kepada Nabi SAW, bahwa Nabi itu dikatakan oleh para sahabat ubannya bertambah. Artinya ternyata istiqomah ini bukan suatu hal yang mudah. Ya. Terus kemudian ada lagi ganjaran bagi orang-orang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat yang lain, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi ganjaran bagi orang istiqomah itu luar biasa berat, luar biasa besarnya. Luar biasa, tidak tertandingi oleh apapun. Maka yang paling penting dari pelajaran Ramadan kita adalah istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang tadinya mungkin tidak terlaksana tapi bisa terlaksana ketika bulan Ramadan ini. Maka kita usahakan supaya kita punya ritme yang bagus untuk memperbaiki ibadah kita, untuk menjadi lebih baik setelah Ramadan dibanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Maka untuk menjadi orang yang istiqomah, satu yang paling utama adalah kita tentu saja meniatkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada istiqomah ketika kita meniatkan ibadah kepada selain Allah.
kepada apapun selain Allah, kepada manusia sekalipun, kepada orang-orang yang kita sayangi sekalipun. Saya sholat karena istri, saya menambah hafalan karena mertua, saya begini dan begitu karena ingin membahagiakan dan lain sebagainya. Sebetulnya yang paling utama adalah ketika kita berniat betul-betul ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling pertama itu kita bersihkan niat kita, segala penghambaan kita kepada selain Allah. Kita bersihkan itu semua untuk menuju kepada satu-satunya zat yang patut disembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belum bersih dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk melakukan keistiqomahan. Yang kedua adalah kita menjadi orang yang mampu untuk membiasakan ibadah-ibadah yang mungkin selama ini belum kita lakukan tapi kita bisa laksanakan, ya. Mungkin belum terbiasa sholat duha, kita biasakan. Belum biasa sholat tahajud, kita biasakan. Belum terbiasa tilawah, kita biasakan. Belum biasa berzikir, kita biasakan. Belum biasa bersolawat, kita biasakan. Ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, coba kita biasakan. Sholat sunnah rawatib jarang kita lakukan, coba kita biasakan. Membiasakan ibadah ini akan sangat membantu kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah secara istiqomah. Kemudian yang keberapa itu ya? Hitung sendiri aja ya. Teman-teman sekalian pada ngitungkan ya. Yang selanjutnya adalah mengibadahkan kebiasaan. Membiasakan ibadah itu gampang. Mengibadahkan kebiasaan itu sulit. Gimana maksudnya? Kerjaan kita bernilai ibadah, bernilai pahala, ya kan? Kuliah kita, sekolah kita bernilai pahala. Kemudian apa lagi? Ya kebiasaan-kebiasaan yang lain. Interaksi kita dengan orang tua jadi bernilai pahala. Interaksi kita dengan istri bernilai pahala. Tentu saja istri sendiri, bukan istri orang lain, ya. Dan juga kita harus bisa membiasakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak kita anggap sebagai ibadah. Kadang-kadang pekerjaan itu kita anggap sebagai suatu hal yang berat. Kadang-kadang berorganisasi itu kita anggap sebagai suatu hal yang sulit untuk disinkronisasi dengan ibadah-ibadah. Makanya sering ada pertanyaan di bulan Ramadan. Pertanyaannya biasanya serupa. Ustadz, gimana sih caranya supaya saya bisa istiqomah, khatamin Quran di tengah-tengah aktivitas yang padat, di tengah-tengah aktivitas yang menyita waktu, ya? Kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena menganggap bahwa pekerjaan, kuliah, sekolah itu sebagai beban. Ketika kita menganggap pekerjaan itu sebagai cara kita untuk meraih keridhaan Allah, sekolah itu sebagai cara kita untuk bermanfaat bagi orang lain, yang ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ketika kita menganggap berorganisasi adalah sebagai jalan dakwah kita, ya insya Allah itu berpahala. Dan itu tentu saja setiap amalan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, tentu saja pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggaplah kebiasaan-kebiasaan kita ini yang mungkin tadinya memberatkan, coba kita ubah cara pandang kita bahwa kebiasaan tersebut adalah cara kita untuk meraih keridhaan Allah. Insya Allah akan mengubah ketika kita mengubah cara pandang kita, itu juga akan mengubah semangat kita, motivasi kita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutinitas tersebut. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam menjaga keistiqomahan adalah tentu saja menjaga lisan kita dari berkomentar yang enggak terhadap orang-orang yang belum melakukan ibadah seperti kita. Yang berat itu bukan berangkat ke masjid ketika subuh-subuh. Yang berat itu adalah menahan lisan kita untuk enggak ngomongin orang yang enggak berangkat ke masjid subuh-subuh. Yang berat itu adalah menahan lisan kita untuk enggak ngomongin orang yang belum ngaji, yang jarang ngaji. Yang berat itu adalah menahan lisan kita untuk enggak membicarakan orang-orang yang tidak bersedekah. Yang berat itu bukan bersedekahnya, tapi menahan lisan kita untuk mengomentari orang yang tidak bersedekah. Yang berat itu bukan berhijab, mbak-mbak sekalian, tapi saya juga nggak tahu rasanya berhijab seperti apa gitu. Cuma yang berat itu bukan itu. Yang berat itu adalah menahan lisannya kita semua untuk nggak nyinyirin orang yang berhijab. Masa belum berhijab? Kenapa sih? Apa karena dia belum dapat hidayah? Hidayah itu di mana-mana. Nggak boleh seperti itu. Karena kita semua mengalami cobaan yang berbeda-beda. Ada yang sangat mudah untuk menjemput perintah Allah, ada yang sulit. Ada yang kondisinya sangat mudah untuk move on dari segala kondisi yang toksik, kondisi yang sangat tidak mendukung kita. Ada juga yang
sulit. Nah, kita pahami ini karena semuanya berbeda-beda. Istiqomah itu bisa kita bangun dengan menjaga perbuatan dan lisan kita untuk tidak mengomentari atau tidak meributkan hal-hal yang sebetulnya bukan urusan kita. Dan tentu saja kemudian istiqomah itu kita bangun dengan menuntut ilmu, dengan banyak sekali menuntut ilmu. Sekarang meskipun kita dalam kondisi yang terbatas, kita masih bisa untuk tetap menuntut ilmu dari kajian-kajian online, kemudian juga dari streaming di platform-platform yang memang menyediakan video-video yang bisa mendukung kita untuk menambah keilmuan kita, ya, dengan mantengin channelnya Teras Dakwah gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Tentu saja ingat bahwasanya waktu kosong itu adalah waktunya setan. Ya, setan menggoda kita ketika memang kita itu, setan akan sangat mudah menggoda kita ketika memang kita dalam kondisi yang lengah, dalam kondisi yang kosong, loyo, lemah, lengah, tidak ada kerjaan sama sekali, ya, diem aja, ya, cuma duduk aja, ya. Nggak ada kerjaan sama sekali, nggak ada aktivitas sama sekali, dan di situ sangat mudah kita digoda. Makanya jangan sampai memberikan kesempatan bagi setan untuk mengalihkan kita. Dan tentu saja, apalagi di bulan Ramadan ini, setan sudah pada diikat semua, ya. Kalau Anda belum diikat berarti Anda bukan setan, gitu ya. Tapi kalau Anda merasa diikat berarti Anda setan. Nah, jadi tentu saja saat seperti ini momentum yang luar biasa. Ya, setan sudah pada diikat. Nah, sehingga kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ya, meskipun capek, meskipun lelah, ya itulah hakikat menuntut ilmu. Kita betul-betul mengalahkan hawa nafsu kita untuk menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lingkungan, ya, selain ilmu juga lingkungan, aktifkan diri kita dalam lingkungan yang baik. Kan nggak bisa ngumpul, ya, kita bisa tetap untuk bergabung dalam komunitas-komunitas atau taruhlah misalnya kita sering berkomunikasi dengan orang-orang yang baik. Yang jauh dari orang tua sering berkomunikasi dengan orang tua. Yang jauh dari pasangan sering berkomunikasi dengan pasangan, dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Apakah itu dengan chatting, ya, dengan telepon, dengan video call dan lain sebagainya. Ya, lingkungan yang baik, karena lingkungan ini yang bisa salah satu elemen terpenting dalam kehidupan kita yang memengaruhi hidup kita. Lingkungan orang-orang yang senang bermaksiat, mau tidak mau kita sedikit demi sedikit akan dekat ke sana. Meskipun kita nggak melakukan, tapi lama-lama kita akan merasa terbiasa melihat kemaksiatan itu. Lingkungan ini penting, makanya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Anda berada pada lingkungan yang kurang baik, ya, segera untuk buat counternya, ya. Gabung di grup WhatsApp yang baik-baik, atau gabung di kegiatan yang membuat kita tuh jadi termotivasi, terpacu untuk melakukan kebaikan. Apakah itu kegiatan satu hari berapa jus, one day pirang jus lah pokoknya gitu, berapa jus lah seperti itu. Jadi kita tidak boleh kehabisan ide untuk bisa melaksanakan kebaikan ketika dalam kondisi seperti ini, dan kita nggak kehabisan ide juga untuk mengumpulkan diri kita dalam kumpulan-kumpulan yang baik-baik. Karena tentu saja kumpulan yang baik-baik itu juga bisa membuat kita lebih istiqomah. Kalau kumpulan kita yang suka cie-ciein, cie ngaji, cie hatam Quran, cie puasa, ya, cie pakai jilbab, cie sholat gitu ya, semua dicie-ciein, ya, mendingan jauhin lingkungan seperti itu, karena ini sangat tidak bisa mengembangkan diri kita melakukan ibadah secara istiqomah. Dan juga yang tidak kalah penting adalah tetap mengingatkan, ya, orang lain, walaupun kita sendiri perlu untuk diingatkan. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan? Amat besar kebencian Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan. Sesungguhnya ini sebetulnya bukan laknat dari Allah, karena yang dipanggil pertama orang-orang beriman. Ini Allah sudah mengingatkan, seandainya kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sama sekali, maka inilah yang dimarahin sama Allah, ya, yang diomelin sama Allah yang seperti ini. Tapi kalau kita
mengingatkan dalam rangka juga mengingatkan diri kita, yuk sholat duha, kita rutinkan sholat duha, yuk sholat tahajud, kita rutinkan sholat tahajud. Kita sendiri belum rutin, tapi kita masih punya tekad, atau dengan mengajak itu sebetulnya kita sesungguhnya sedang mengingatkan diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang sangat dibolehkan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, semoga kita bisa tetap istiqomah, tetap melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah yang memang sangat bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan kita yang kali ini adalah Ramadan istimewa, Ramadan yang perlu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita juga minim kegiatan di luar, termasuk kegiatan di masjid, maka jadikanlah rumah kita sebagai masjid, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Perbanyak ibadah ketika berada di rumah, ya biasakan ibadah ketika ada di rumah, dan semoga ini menjadi satu tanda sebagaimana yang Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui mana di antara kalian yang punya amalan terbaik. Semoga ini tanda bagi kita semua untuk menjadi orang yang melakukan amalan terbaik yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah fadlun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.